warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun wa kafa billahi syahida. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita sambil ngopi bareng, kita akan podcast ya. Jadi kita santai aja ngobrol-ngobrol gitu ya. Nah, tema yang akan kita usung ini sebetulnya memang ini isu yang sudah lama ya, Pak Arul. Ini kita perkenalkan dulu, ini namanya Pak Khairul. Yes. Khairul Firmansyah, dipegang mic-nya Pak. Siap. Khairul Firmansyah. Jadi kalau panggilannya ini namanya Pak Arul gitu. Nah, Pak Arul ini seorang expert, seorang ahli geofisika, karena memang backgroundnya kuliahnya di situ, kemudian juga pernah kerja di situ. Kita mulai saja nih, Kak Arul. Saya panggil Kang aja ya. Siap, Kang mangga. biar lebih cair. Jadi tolong ceritakan atau berikan kami pencerahan atau enlightenment gitu ya kepada kita semua bahwa isu soal geothermal ini sudah muncul sekira di tahun 2001 kalau tidak keliru. 2021. Ya, 2021, maaf, 2021. Jadi apa itu geothermal atau makhluk geothermal itu apa sebetulnya? Masya Allah. Mangga Karo. Oke, baik, terima kasih. Ini sahabat saya juga Pak Ain ya. Pak Ain ini Masya Allah luar biasa. Tema-tema yang diusung di Masjid Peradaban ini juga sangat menggelitik, sangat membuat kita kok bisa ya gitu ya, masjid membahas hal-hal yang berbau katakanlah membuat orang penasaran seperti itu. Namun sebelumnya saya sapa dulu nih teman-teman semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga Pak Ai, karena kalau kita nggak sapa, nggak salam, ya seolah-olah kita nggak keluluan ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ramai sekali, ada sekitar berapa 13.000 ya yang berada di Masjid Peradaban ini. Insya Allah ini akan menjadi masjid yang memiliki fondasi yang kuat, baik secara spiritual maupun juga secara keilmuan umum ya, yang seharusnya itu kita dapatkan bukan hanya di pesantren, pendidikan agama dan pendidikan umum di sekolah, tapi mudah-mudahan masjid ini juga menjadi pemersatu yang dikotomi secara ilmu tadi. Mudah-mudahan seperti itu. Makanya mungkin beberapa hal yang diusung oleh masjid ini, salah satu temanya yaitu mengangkat tentang isu yang sudah berkembang dan sampai saat ini sebetulnya masih berjalan, Pak. Ya. Karena isu itu sebetulnya sesuatu yang mungkin bisa dimunculkan atau bisa juga ditenggelamkan, tergantung daripada kondisi maupun kepentingan dari stakeholder seperti itu ya. Untuk saat ini perlu diberitahukan bahwa karena memang penunjukannya itu sudah sah, pekerjaan geotermal yang berada di Gunung Gede Pangrango ini merupakan proyek strategis nasional ya, yang merupakan kepentingan umum seperti itu. Punten, tadi pertanyaan mendasarnya adalah geotermal itu apa sih? Siap. Sebelum masuk ke situ. Siap, kita nanti akan masuk ke beberapa hal yang mungkin terkait dari kebijakan pemerintahnya nanti. Tapi kita awali juga dengan artinya pemahaman tentang geotermal yang mungkin secara umum perlu dijelaskan di sini secara secara sederhana mungkin ya, seperti itu ya. Apa itu geotermal gitu ya? Dari bahasanya aja kita sudah tahu bahwa kalau kita yang panas-panas di rumah itu ada termos ya. Nah, itu yang mungkin kita katakan sebagai sesuatu yang panas gitu. Nah, sedangkan geo itu merupakan suatu istilah yang sudah dikenal di istilah keilmuan ya. Kita kenal namanya geologi gitu ya. Logi artinya ilmu, geo itu bumi gitu kan. Jadi geotermal pun sebetulnya geonya itu adalah bumi ya, atau planet kita ini yang kita huni sekarang. Jadi geotermal merupakan panas yang ada di dalam perut bumi seperti itu. Nah, mungkin lebih dalamnya lagi, sebetulnya di setiap titik sebetulnya di bawah kita ada geotermal, sudah pasti. Tetapi apakah geotermal yang dimaksud ini bisa diproduksikan apa enggak? Nah, yang bisa diproduksikan atau bisa kita anggap sebagai sesuatu yang menjadi potensi atau menjadi sesuatu yang itu menjadi aset suatu komunitas, suatu negara gitu ya, itu adalah geotermal yang bisa diproduksikan. Nah,
posisinya di mana. Jadi kalau geotermal yang secara secara identitas tadi sebagai suatu potensi itu harus memiliki beberapa faktor, harus memiliki beberapa aspek ya. Salah satunya itu bisa diangkat ke permukaan. Yang kedua jumlahnya juga harus signifikan. Karena percuma juga kalau misalkan oke, bisa dikeluarkan, tetapi ternyata untuk memanaskan air sepanci aja nggak bisa. Investasinya besar tapi keluarnya kecil. Nah itu dia, karena ada beberapa juga memang kalau terus terang aja basic set memang dulu di migas Pak. Ya. Dulu di migas, geothermal itu sebetulnya bukan bagian dari migas. Nah itu adalah salah satu ilmu tersendiri, memang lingkupnya adalah di SDM ya, energi sumber daya mineral. Disclaimer, saya bukan dari kepemerintahan gitu kan, dan tidak berkepentingan juga untuk perusahaan yang sekarang lagi berkembang gitu ya, atau yang lagi menggarap. Ini kita hanya bahas mengenai saintisnya aja ya, seperti itu. Jadi geothermal ini sekarang itu juga menjadi bagian dari SDM yang dipisahkan Pak. Kalau dulu salah satunya ada migas, terus juga ada mineral batu bara dan panas bumi dulu. Sekarang dipisah lagi Pak. Ada lagi yang namanya EBT, energi baru terbarukan. Nah, geothermal ini merupakan salah satu pasokan energi yang nanti akan menopang kebutuhan energi nasional, itu yang dikategorikan sebagai energi baru terbarukan. Ya, kenapa baru terbarukan? Karena energi geothermal itu dia tidak akan habis-habis. Seperti halnya solar cell, seperti halnya mungkin yang ada di laut ya, uap yang ada di laut itu tenaga uap gitu ya, PLTN tenaga uap, atau juga mungkin air ya, PLTA, seperti itu. Jadi geothermal pun sama. Oke, kembali lagi ke pertanyaannya tadi. Geothermal itu adalah, terutama ini potensi ya, potensi geothermal itu satu, dia merupakan energi baru terbarukan yang dimana itu dibentuknya biasanya itu di pegunungan. Nah, kenapa di pegunungan? Karena pegunungan itu kita tahu bahwa di situ ada sumber panas yang dekat ke permukaan. Nah, cirinya apa? Cirinya yang pertama itu gunungnya aktif. Ada yang namanya mungkin kawah ya. Kawahnya juga mengeluarkan asap atau mengeluarkan panas, mengeluarkan mungkin ada zat lainnya, ada belerang dan segala macam. Nah, itu pertanda bahwa gunung tersebut memiliki potensi panas bumi yang cukup bagus. Ya salah satunya di Gunung Gede, mungkin teman-teman yang sudah atau bapak-bapak ibu yang sudah pernah naik gunung ya, bapak-bapak biasanya sering memang naik gunung ya. Tapi mungkin ya seperti itulah ini Gunung Gede Pangrango Pak, Gunung Gede Pangrango Pak ya. Jadi Gunung Gede Pangrango itu di atasnya itu ada semacam kepulan-kepulan asap. Nah, yang itu menandakan bahwa ada pergerakan ataupun ada air yang terbakar di sana. Artinya sumber panasnya tuh dekat dengan permukaan gunung seperti itu. Nah, air yang terbakar itu akhirnya kan mengeluarkan uap atau asap. Yaitu kita lihat pertanda gunung itu aktif dan ada geothermal. Yang kedua seperti apa lagi? Cara melihatnya lagi, apakah geothermal itu ada apa enggak? Katakanlah mungkin oh ya gunung memang keluar asap, tetapi apakah ada celah-celah yang nantinya bisa ngisi di dalam gunung tersebut atau keluar? Ada salah satu ciri lagi yaitu keluarnya air panas. Kalau setiap gunung itu berpotensi ada panas buminya nggak? Maksudnya bisa diolah juga. Ah, itu menarik juga tuh pertanyaan ya. Karena geothermal itu selalu dikaitkan dengan gunung. Apakah semua gunung itu memiliki potensi geothermal? Kalau memiliki potensi, ya itu potensi itu pasti ada. Ya, tetapi kembali lagi ke unsur keekonomian, Pak. Kalau memang itu sulit untuk dikeluarkan, ya bisa karena dia dalam, karena dia juga memang kecil ya, sedikit, artinya kapasitasnya ataupun potensinya itu kecil, itu tidak bisa diproduksikan. Tetapi kalau misalkan sudah sudah memang dia kapasitasnya besar, terus memungkinkan untuk dikeluarkan. Terus satu hal lagi mungkin juga kalau nanti ujung-ujungnya apakah penerimaan di masyarakat juga membolehkan atau Pemda juga memberikan dukungan, nah itu baru untuk bisa diproduksikan seperti itu. Ya, terus gini kan kemarin tuh memang sempat juga ada polemik ya. Kalau masyarakat kan sekali lagi positioning kita tidak memihak ke ABC gitu ya. Artinya kita hanya mengkaji dalam konteks keilmuan gitu ya Pak Arul, harus dipertegas dulu. Nah,
tema ini diangkat karena kan kita sebagai muslim ini ada di dalam surat Al-Baqarah, jangan sampai merusak gitu ya, fasad gitu ya. Kepada Wa id qala Rasulullah. rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu maksud saya. Nah, maksudnya kan kemarin juga kembali ke yang tadi Pak Arul, pertanyaannya kalau sebelumnya kan memang ada polemik nih, masyarakat, wah ini bisa berbahaya gitu kan. Kalau kadang-kadang maaf tidak mendeskripsikan masyarakat ya. Tapi sebagai masyarakat awam ya sah-sah saja ketika itu mau digali potensinya, kemudian tinjauannya hitam putih, ini bahaya atau tidak, itu menguntungkan atau tidak. Nah, kalau dari aspek keamanan gitu misalnya, ini bisa merusak atau memang justru akan menguntungkan gitu dari sisi ekonomi gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Luar biasa nih, mengkritik juga ya. Tapi disclaimer sekali lagi, ini hanya sebatas keilmuan ya, dan juga melihat dari posisi kita sebagai manusia, yaitu khalifah fil ardi gitu ya, sebagai apa yang memimpin dunia atau mengelola lah, lebih tepatnya mengelola ya. Karena di dalam Al-Baqarah ayat 30 itu paling tidak kalau kita dalami, kita pahami, paling tidak ada 4 pilar ya yang mendasari manusia itu sebagai khalifah ya. Yang pertama mungkin kita diperintahkan oleh Allah itu untuk menjaga dan mengelola gitu ya. Kalau menjaga dan mengelola udah pasti di situ secara fisik ya. Secara fisik kita harus menjaga keseimbangan. Jangan sampai kita mengelola, kita menjaga tetapi malah mengundang malapetaka gitu. Ya. Artinya kita harus tetap menjaga keseimbangan. Ada yang sesuatu yang dicabut, harus juga ada yang ditanam. Ada sesuatu yang diambil, harus ada yang dimasukin seperti itu. Sehingga nanti kalau dari bahasa matematika itu ya tetap zero aja, tetap sesuai dengan roda dunia ini ataupun alam semesta ini tetap berputar sebagaimana orbitnya seperti itu atau sebagaimana mestinya. Yang kedua mungkin khalifah fil ardi itu juga sebagai amanah kepada kita untuk kita bertanggung jawab. Nah, tanggung jawab ini kan ada tanggung jawab fisik tadi, tapi kalau tanggung jawab yang kedua ini lebih ke arah moral ya, ekologinya gitu ya, sebagai psikologinya juga gitu kan. Karena apa? Ketika kita berbuat sesuatu yang di luar daripada perintah-perintah Allah atau juga melakukan sesuatu yang itu jelas-jelas dilarang Allah, itu juga akan mengundang malapetaka, Pak. Bukan hanya sebatas ke diri pribadi, tapi bisa lingkungan kita. Bahkan mungkin alam semesta juga tidak akan suka gitu kan dengan orang yang melakukan maksiat. Makanya untuk menjaga keseimbangan itu unsur fisik tadi ya sebagai menjaga mengelola, dan juga amanahnya juga harus dijaga. Kita harus jaga moral kita, sosial kita untuk bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang hanya diperintahkan oleh Allah gitu. Jangan melanggar sesuatu yang sudah jelas-jelas dilarang. Nah, itu akan mengundang malapetaka. Terus yang ketiga juga lebih ke sebetulnya ini adalah ujiannya buat kita. Artinya ditunjuk sebagai khalifah fi ardi ini adalah ujian. Ujian dalam arti apakah orang ini akan lulus ujiannya dengan 2 poin tadi. Seperti itu. Nah, di samping itu ya kita harus benar-benar mengelola alam di Cianjur khususnya. Ini sekarang lagi pengelolaan geotermal, apakah ini akan membahayakan atau enggak. Kita buka dulu mengenai hal-hal yang bisa terjadi ketika proses geotermal. Yang pertama itu mungkin unsur menjaga dan mengelola, artinya secara fisik seperti apa. Kita harus tahu dulu proses eksplorasi maupun eksploitasi daripada geotermal. Mungkin dari situ ya bicaranya ya. Bisa, boleh lanjut. Di eksplorasi geotermal itu mungkin tidak akan memiliki dampak yang besar. Eksplorasi itu tujuannya adalah hanya untuk mengetahui apakah ini masuk ke dalam kategori yang ekonomis apa enggak. Yang tadi di awal kita bicara, apakah kapasitasnya itu cukup besar gitu ya. Dan juga apakah ini bisa diambil atau bisa dimanfaatkan, artinya dangkal dan segala macam unsur-unsur seperti itu, atau berbahaya apa enggak gitu kan. Nah, itu eksplorasi. Nah, eksplorasi ini biasanya beberapa hal yang perlu dilakukan, yaitu udah pasti namanya juga eksplorasi itu biasa survei pengukuran dan segala macam, sampai ke tahap akhir biasanya yaitu melakukan pengeboran. Dan itu pun tidak banyak, biasanya hanya satu sumur saja. Satu titik saja. Nah, itu nanti untuk mengetahui apakah
geotermal, potensi geotermal yang ada di sana itu merupakan geotermal yang cukup menguntungkan atau dalam arti ekonomis atau enggak. Terus ini sebagai contoh Pak ya, sebagai contoh ini juga memang belum dirilis hasilnya, tetapi secara umum ini kita bicara mengenai pasokan energi di Cianjur aja. Ya. Di Cianjur itu kita menurut sensus di 2021 itu ada sekitar 2.100.000 ya. 2.100.000 penduduk, betul nggak? Kurang lebih ya? 2,1. Iya, 2,1 juta penduduk. Taruhlah dalam satu rumah itu ada 4 orang apa 5 orang itu kalau nggak salah sekitar, kalau saya baca di sensus itu rumah itu ada sekitar 370.000 rumah gitu. Itu membutuhkan energinya berapa megawatt listrik terutama ya. Listriknya itu membutuhkan 110 lah, sekitar 100 sampai 110 megawatt untuk menghidupkan rumah-rumah di Cianjur. Butuh 100 sampai 110 megawatt ya, seperti itu. Itu dalam kapasitas satu rumah anggaplah sekitar 1000 kWh-nya 1000 gitu ya. 1000 sampai 1300 gitu. Nah, potensi di geotermal di Gunung Gede Pangrango itu ini rilisnya baru rilis secara hitung-hitungan hitung-hitungan statistik, hitung-hitungan perkiraan ya, hanya sekedar perkiraan dan dibandingkan juga dengan ada Gunung Salak, ada Gunung Kamojang dan segala macam yang sudah duluan dieksplorasi dan dieksploitasi. Di sini sekitar 85 megawatt. Jadi artinya lebih dari berapa persen tuh Pak? Untuk surplus berarti? Surplus sih enggak, tapi kan kebutuhan kita Cianjur itu 110-an. Ini 85 megawatt. Ada orang PLN ini mungkin bisa oh, udah. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau 85 megawatt, nah itu memang perlu dibuktikan. Makanya perlu namanya eksplorasi. Nah, eksplorasi itu untuk membuktikan apakah potensinya sebesar itu. Tetapi untuk fase pertama kalau nggak salah sekitar 55 megawatt ya. Nah, apakah Cianjur kan sudah terang, Cianjur kan sudah cukup listriknya gitu kan. Nah, kita kan nggak tahu ya. Beberapa hal itu tetap harus dipersiapkan ya. Apalagi sekarang eranya kemungkinan era fosil ya, era migas gitu ya. Era energi fosil itu sudah eksplorasi juga sudah mulai susah dan segala macam. Itu perlu dipersiapkan energi baru terbarukan. Nah, ini mungkin salah satu gebrakan pemerintah. Beberapa yang memang potensi geotermal itu harus diaktifkan karena ini perlu diberitahukan kepada Bapak Ibu sekalian sebagai ilmu aja bahwa Indonesia ini merupakan bukan lagi kedua ketiga tapi nomor wahid, artinya nomor pertama potensi geotermalnya paling besar di dunia ya. Udah kita masuk ke dalam ring fire, artinya gunungnya paling banyak di dunia ya, terus curah hujannya juga tinggi karena geotermal ini adalah nanti saya coba masuk geotermal itu seperti apa. Jadi geotermal itu adalah air panas masuk ke dalam perut bumi. Perut buminya di sana ada magma, ya, ada magma terpanaskan. Ya seperti halnya panci yang terpanaskan, maka akan ada uap yang berusaha untuk naik ke atas. Nah melalui celah-celah itu biasanya ada keluar, ada yang menjadi glacier ya, atau air panas, pemandian air panas segala macam. Nah kalau ini nanti kita akan kasih akan kasih semacam pipa gitu. Semacam pipa, sedotan ya, gitu. Sedotan. Disalurkan lah. Nah, disalurkan ke atas. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya coba seperti apa yang harusnya dilakukan yang terbaik dalam rangka menjaga mengolah. Menjaga mengolah itu menjaga keseimbangan ya. Nah, di geotermal sendiri ada paling tidak udah diklasifikasikan sama peneliti-peneliti sebelumnya itu ada 3 tipe. Jadi tipe pertama itu panas bumi yang ataupun uap air yang dipanaskan oleh lava atau oleh magma di bawah itu saking panasnya itu yang menguap hanya ininya saja asapnya aja. Nah, itu bisa di atasnya langsung menggerakkan turbin tanpa dia mengangkat cairannya. Ada yang seperti itu, ya. Terus yang kedua, dia ada uapnya, ya uapnya naik juga, tapi dibarengi dengan airnya. Nah, karena di bawah itu, kenapa dia air itu ikut ngalir? Karena di bawah itu kan ada yang namanya tekanan ya. Tumpukan-tumpukan batu ini menyebabkan tekanan rongga-rongga di bawah itu tertekan, sehingga kalau ada lubang sedotan tadi, air ataupun uap itu akan
tersalurkan, dia naik ke atas gitu ya. Nah, air yang naik ke atas inilah yang boleh dikatakan salah satu yang sebagai faktor apakah kita bisa menyeimbangkan air yang sudah dikeluarkan itu dengan air itu harus kembali lagi ke dalam. Berapa bar berarti tekanannya? Wah, itu tinggi sekali. Kalau temperaturnya itu di sekitar 220 Celcius. Ya, Kang, itu Ya. kalau misalnya dieksplorasi, itu kan kalau ini awan misalnya ya, saya ke gunung kan itu berdekatan dengan gunung gede gitu. Itu kira-kira berbahaya enggak gitu? Berdekatan dengan maksudnya dengan kawahnya gitu. Ya, maksudnya kan takut meletus atau gimana lah gitu. Oke, ya. Bocor gitu. Siap. Nah, justru ini pemahaman yang sebetulnya perlu diluruskan ya. Justru di beberapa tempat itu untuk menjaga tekanan tadi supaya gunung itu tidak meletus, karena di bawah itu memang tekanan sudah pasti tinggi karena sudah ada, kalau bahasa geologi itu overburden. Jadi tertekan oleh lapisan-lapisan batuan sehingga di bawah itu memiliki tegangan yang cukup tinggi. Justru ketika batuk-batuk itu kita pernah mendengar ada namanya gunung itu disuntik katanya gitu ya. Nah, disuntik. Jadi istilah disuntik itu justru dia untuk merilis tekanan yang ada di gunung supaya dia tidak hanya keluar ke satu titik aja. Mereduksi mungkin. Mereduksi, mengurangi, ya betul. Sehingga justru itu menahan untuk tidak terjadinya letusan dan segala macam. Nah, kembali lagi ke menjaga tadi ya, menjaga dan mengelola itu memang harus dipahami tadi, air yang keluar itu harus bisa masuk lagi. Nah, sehingga di dalam proses proses mengelola geotermal itu harus betul-betul mengindahkan atau betul-betul memperhatikan proses tersebut. Air yang keluar itu jangan sampai dibuang ke luar gitu kan, itu harus dimasukin lagi. Jadi ada sumur yang memang dia mengambil uapnya, nah airnya harus bisa dimasukin lagi gitu. Jadi nanti ketika bumi juga, masuk ke dalam suatu celah lagi, ke dalam titik yang sama lagi kalau memungkinkan seperti itu. Nggak bisa dibuang atau gimana misalnya. Nah, itu yang menjadi masalah. Jadi beberapa hal yang orang ketakutan itu, oh itu kan mungkin ada separuh dia dapat ilmunya gitu ya. Oh kan air dari bawah di atas nanti di permukaan nanti akan mencemari dan segala macam gitu kan. Padahal ada suatu mekanisme namanya looping. Kenapa itu disebut dengan energi baru terbarukan? Karena begitu dia melewati satu jalur ke atas, menggerakkan turbin, nah yang berupa cairannya yang memang dia sudah mulai mendingin, bahkan didinginkan dulu supaya dia masuk lagi ke dalam, dia akan terpanaskan lagi, dia naik lagi. Seperti itu prosesnya. Jadi prosesnya looping gitu kan. Ada juga yang ketiga, tadi kan kita yang pertama hanya uap, yang kedua uap dan air, dan yang ketiga ada juga yang air saja tapi panas. Nah, air ini juga sebetulnya itu akan lebih mahal sebetulnya. Kalau dibilang itu berarti ini potensi ataupun teknologi yang digunakan itu jadi lebih tinggi lagi. Nanti harus ada si air yang keluar itu dia mendekati semacam cairan yang memang dia memiliki katalisator untuk menjadi panas itu ada gitu kan. Nah, sehingga nanti si air yang keluar dari bumi itu memanaskan air yang sudah dikasih katalisator sehingga cepat panas. Kalau dianya kemana setelah memanaskan itu dia balik masuk lagi. Nah, seperti itu. Nah, menjaga, mengelola dalam pengelolaan geotermal di situ intinya. Dan usahakan itu tertutup. Jangan sampai ada kebocoran. Nah, itu yang kenapa menyebabkan masalah. Kita tahu bahwa di dalam perut bumi itu ada yang apalagi gunung ya, kita sering kalau dengar itu ada namanya belerang ya, atau H2S gitu kan. Dalam kondisi kepekatan tertentu dia menjadi racun yang sangat ampuh itu. Ya, orang menghirup sedikit aja bisa meninggoy gitu ya bahasa kita gitu. Atau paling tidak pernapasan segala macam pasti terganggu. Nah, itu jangan sampai dari siklus tadi itu ada yang terbuka seperti itu. Terus juga nih, hal-hal yang bisa menyebabkan itu yang pertama. Kalau misalkan ada kebocoran, maka akan gas yang keluar, ya. Itu juga ramai kemarin, mungkin ya, kita nggak tahu ya, yang namanya pengelolaan itu human error ada aja gitu. Di beberapa tempat, di pengelolaan salah satu gunung, itu yang mungkin diangkat sama teman-teman yang mungkin memprotes. Oh, di Gunung Anu tuh ada kebocoran sampai sekian orang gitu kan. Itu terjadi di Kamojang, ya. Itu pun sudah sekian tahun, mungkin ya
maintenance-nya segala macam. Tapi di awal-awal dia cukup rapi segala macam. Mungkin di beberapa dekade berikutnya ya ada hal-hal yang mungkin tidak terindahkan sehingga ada sedikit miss gitu di situ. Terus ada lagi ketika pengelolaan tadi, looping tadi itu menyebabkan semacam ketidakseimbangan, seperti halnya misalnya di Gunung Salak. Di Gunung Salak itu juga klaimnya masyarakat itu terjadi gempa-gempa kecil yang disebabkan oleh itu. Tapi tidak berpengaruh besar. Samping dari itu. Salah satu efek samping dari situ. Tapi tidak signifikan sebetulnya ya. Tapi cukup diangkat itu rame gitu kan. Tapi sebetulnya tidak ada kerusakan dan itu hanya dimanfaatkan sebagai hal yang oh ini nanti jauh gempa gede, apalagi Cianjur setelah mengalami itu yang menjadi ikat-ikat. Oh nanti gempa kejadian lagi, trauma saya kalau gempa, mendingan stop aja. Nah kayak begitu. Terus yang kalau pengelolaannya nggak baik juga bisa jadi ada semacam kekosongan. Kalau terjadi kekosongan ada denodasi atau penurunan tanah gitu, anti longsor segala macam. Nah itu yang dikhawatirkan. Tapi kalau pengelolaannya bagus, maintenance-nya bagus, dengan prinsip kita sebagai khalifah ya, artinya bukan hanya sebatas ingin ngambil aja, tapi tetap kita harus adil gitu, kita harus seimbang dalam mengelolanya. Itu sudah barang tentu nanti tidak akan, ya hal-hal itu kita tidak bisa memastikan garansi 100% tidak akan terjadi, tapi paling tidak itu bisa terhindarkan secara akal, secara perhitungan manusia. Tapi kan alam kan mungkin punya perhitungannya sendiri. Kang, gitu, kan sebetulnya udah jadi PSN ya, proyek strategis nasional. Artinya kan ini pasti terrealisasi gitu. Nah, pertanyaannya kan sampai sekarang ini progresnya udah sejauh mana ini soal itu, Kang? Wah, menarik ini. Terakhir saya baca di mana ya? Bisnis.com ya, bisnis.com. Jadi kita mengacu juga kepada fase-fase pengelolaan suatu lahan ya. Itu kan ada namanya fase eksplorasi. Di dalam fase eksplorasi itu ada yang namanya fase survei. Kalau sudah nanti survei segala macam, itu nanti dia akan meminta izin untuk mengeksplorasi sampai ke pemboran, sampai ke pemboran. Itu untuk saat ini, untuk fase pemboran pertama aja belum, Pak. Ya, karena mungkin sekarang hulu nuwunnya itu ataupun izin-izin ataupun semacam sosialisasi kepada masyarakat itu belum sepenuhnya bisa diselesaikan gitu ya, dan memang agak alot nampaknya gitu ya, walaupun kita lihat sendiri bahwa dukungan pemerintah baik dari pusat maupun pemerintah daerah itu sangat mendukung karena ini kepentingan umum gitu kan. Ya kalau saya baca terakhir memang pemerintah daerah dalam hal ini ASDA ya, kemudian juga dari DPRD Kabupaten Cianjur memang sedikit yang, bahkan ada yang siapa itu anggota DPRD yang kaget gitu bahwa di Cianjur itu ada geothermal gitu. Satu, yang kedua memang ini kan karena PSN proyek strategis nasional, maka di handle sama pusat Pak gitu. Jadi pemerintah daerah hanya sebagai penerima manfaat saja gitu. Betul. Pada akhirnya gitu Pak. Betul Pak Ai, saya teringat ketika saya juga mengelola ataupun untuk memastikan PSN itu kita bisa laksanakan di suatu tempat ya. Proses survei itu ada suatu hal yang memang menjadi dilema ya. Jadi jangan sampai para surveyor itu belum apa-apa, kita belum tahu apakah ini bisa dikembangkan, apakah ini ada potensi apa enggak, kita sudah dihadapkan dengan persoalan-persoalan yang sifatnya itu kemasyarakatan ya, atau hal-hal yang berbau isu-isu segala macam. Boleh dikatakan itu non teknis ya sebetulnya, non teknis. Nah kita itu pada saat survei seperti itu kita berusaha sekuat mungkin. Pak Ru bagian dari ini nggak? Bagian dari? Oh enggak. Ini hanya bandingan saja ya. Hanya perbandingan saja. Memang seperti itu Pak. Jadi ketika sudah mendapatkan mandat dari pusat gitu kan, suatu perusahaan, maka dia akan menunjuk orang-orang teknis, orang-orang ahli untuk mensurvei. Nah untuk mensurvei itu kan tidak perlu bebasin lahan dulu, tidak perlu izin sana sini. Itu hanya cukup dengan membawa suatu alat gitu kan. Nah itu akhirnya mungkin, dan satu hal lagi untuk sekarang, kalau dulu memang ada namanya izin prinsip dari Pak Bupati ataupun dari pemangku daerah ya. Tapi kalau untuk saat ini sifatnya hanya pemberitahuan saja, sehingga mungkin komunikasi atau koordinasi kepada Pemda ataupun kepada stakeholder maupun kepada anggota dewan segala macam itu agak minim. Nah itu yang terjadi saat ini.
Saya teringat juga dulu ini kisah aja ya, kisah di awal saya juga kebetulan banget nih geothermal itu, walaupun di pekerjaan saya tidak sekarang di konsultan ya, konsultan, tapi memang di migas ya. Tapi di awal-awal saya justru meneliti atau ingin mencari tahu tentang potensi geothermal. Saya teringat dulu malah dibekalinya sama pimpinan dulu seperti ini. Ketika survei geothermal kan bawa alat ya Pak. Ya. Kita bawa alat, alat itu bisa mendeteksi apa namanya, geomagnet namanya. Jadi geomagnet itu untuk kalau ada anomali geomagnet itu mungkin di bawah ada sesuatu. Sesuatu itu misalnya apa? Salah satunya mineral, salah satunya bisa juga area yang kita petakan di situ ada geothermal. Nah, disampaikannya seperti ini supaya tidak rame gitu. Kalau bicara geothermal kan bicara potensi, bicara energi segala macam. Itu nanti akan mengundang isu-isu sosial. Maka dibekali seperti ini di awal itu. Nanti kalau ada masyarakat yang menanyakan, bilang aja lagi ngukur cuaca gitu, seperti itu. Sampai segitunya. Sampai segitunya gitu kan. Untuk menghindari di awal-awal sudah bermasalah gitu kan, atau di awal-awal sudah wah ini geothermal nanti saya digusur, ini nanti saya begini gitu kan. Kamuflase. Nah, kamuflase gitu kan. Itu masih ingat, saya masih awal-awal gitu ya. Itu sama di Bandung ya, sama perusahaan di Bandung. Jadi ketika ditanyakan sama penduduk ketika alatnya itu dia sangat sensitif terhadap besi ya, karena magnet itu ya. Nah begitu saya lirik, wah ini nggak ada tiang listrik, nggak ada yang berbau besi, ada ngukur di sini aja gitu. Begitu ditancepin, agak lama kan butuh beberapa waktu ya. Ternyata itu alat bunyi, titit 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 gitu ya. Nah, kenapa kok masih ada noise gitu? Dari ke belakang ada orang bawa parang Pak. Kedetek ya? Kedetek gitu kan. Waduh, yang punya kebun. Kebetulan waktu itu di daerah Banjarnegara, Banyumas, Dieng. Kita lagi mau potensi di daerah Dieng. Nopo mas katanya, kalau orang Jawa nopo katanya kan. Saya udah bekalin, kalau bilang geothermal rame nanti gitu kan. Kita lagi ngukur cuaca Pak gitu kan. Saya pikir putus di situ Pak. Oh ngukur cuaca, iyo di sini lama katanya nggak hujan-hujan katanya gitu. Jadi panjang akhirnya. Jadi panjang. Saya mau tutup juga dia bicara terus kan. Iya tolong dong katanya, ini kapan nih kira-kira hujan? Aku mau nanam dan segala macam. Mas, sampai mas mangan dulu katanya. Sudah makan belum katanya? Ayo ke rumah dulu gitu kan. Diajak ngobrol di rumah, akhirnya bohong sepanjang ngobrol itu kan. Waduh, itu yang jadi repot gitu ya, kan. Kalau dibunyikan di awal nanti bermasalah mungkin ya. Makanya bermasalah. Ayo menghindari dulu. Nah, kekhawatiran saya mungkin di awal itu silent itu mungkin pola-pola seperti itu terbawa gitu kan. Ya karena memang mungkin masyarakat juga kurang teredukasi persoalan energi terbarukan ini gitu. Jangankan soal energi terbarukan, soal ekonomi hijau misalkan sekarang udah muncul istilah-istilah itu apa gitu ya, ekonomi hijau gitu kan, ekonomi gitu. Nah, saya pengen nanya lagi nih Kang. Siap. Menurut Kang Arul nih soal geothermal di Cianjur ini kira-kira ini dari aspek ekonominya, kemudian juga dampak terhadap masyarakat sekitar gitu ya, baik secara ekonomi maupun kebermanfaatannya lah gitu. Itu seperti apa Kang? Ini khusus di sini ya, di Desa Sukatani itu ya? Iya betul, memang ada beberapa desa ya, kalau nggak salah ada 3 desa kalau nggak salah di Kecamatan Cipanas itu. Ya. Kita berawal berbicara seperti ini kan mungkin transaksional ya biasanya ya. Kita kalau bicara di dunia ini transaksional. Jadi kalau ada sesuatu ya ibaratnya ada geothermal gitu kan, apa manfaatnya buat masyarakat sekitar? Aturan mengenai kebermanfaatan suatu proyek strategis nasional memang tidak diwajibkan untuk langsung memberikan kompensasi, bukan kompensasi sih, bagi hasil dan segala macam ya. Kalau kompensasi itu wajib Pak. Jadi kalau misalkan nanti di suatu daerah misalkan terkena katakanlah kita punya rumah ataupun punya pepohonan yang kita tanam, yang terdampak ya nanti rumah, pohon segala macam itu diganti rugi, itu sudah pasti gitu kan. Nah, tapi secara umum kan itu ganti rugi ya udah selesai gitu aja kan. Mungkin untuk masyarakat di tempat yang memang akan dipakai itu ya yang pertama akan didapatkan hanya itu aja. Ganti rugi dari lahan yang akan dipakai. Apakah di situ ada tanaman, apakah ada pertanian dan segala macam, atau ada bangunan, itu akan diganti rugi sudah pasti gitu kan. Nah, terus yang besarnya apa, atau yang secara kontribusi besarnya apa, itu kembali lagi ke pemerintah daerah ya. Kalau di migas masih teringat saya
mungkin profit ya, dari profit yang Biasanya apa tuh, dihasilkan Pak? itu Biasanya yang sudah dibangun gitu ke ya. masyarakat itu. Kalau ke masyarakat kita biarkan untuk yang pertama hanya ganti rugi, terus nanti ketika yang besarnya, skala besarnya itu adalah kontribusi kepada Pemda. Iya, ke Ya, Pemda dalam itu bentuk apa biasanya? dalam bentuk Sharing share profit. dalam bentuk share profit itu saya nggak tahu apakah sudah ada perubahan. Kalau di migas dulu 6%. 6%. 6% dari profit ya. Itu apakah ada perubahan, itu disclaimer, saya juga tidak begitu mengikuti ya. Mudah-mudahan nanti bisa saling mengecek atau bisa memberitahu di komentar ya kalau teman-teman mau komentar. Nah, kalau untuk kemasyarakatan di sekitar itu bentuknya biasanya itu pun kalau sudah mulai berproduksi ya, sudah berproduksi, ada yang namanya program pemerintah, program-program perusahaan yang biasanya juga didorong oleh pemerintah untuk melakukan CSR ya. CSR ini juga bentuknya bukan bagi-bagi biasanya, tapi membuat semacam hal-hal yang bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk umum. Ya. Misalnya seperti apa? Misalnya, misalkan, oh di sini ternyata daerah sini tidak ada sekolahan. Oh di sini mungkin perlu untuk masjid dan segala macam. Oh di sini jalannya tergantung dari kebutuhan masyarakat mungkin ya. Tergantung kebutuhan. Apalagi di awal-awal itu memang perusahaan tidak banyak pilihan ya. Tidak banyak pilihan dalam arti begini. Mereka mau nggak mau kan udah pasti bangun jalan. Nah bangun jalan itu bisa dikategorikan satu untuk kepentingan mereka, yang kedua juga itu bisa digunakan untuk masyarakat. Nah itu juga salah satu bentuk daripada CSR tadi sebetulnya ya. Terus juga mungkin ya kalau berlanjutnya itu tergantung daripada kebijakan-kebijakan perusahaan seperti apa yang akan dikeluarkan untuk masyarakat sekitar. Gitu. Dan juga dari Pemda, dari pemerintah daerah, dari sekian persen itu ada hitung-hitungannya, yang mungkin itu nanti setiap Pemda beda-beda, itu harus memprioritaskan desa-desa yang memang terkena langsung dampaknya, seperti itu. Nah kalau untuk geotermal sendiri sebetulnya kebermanfaatan dari geotermal itu tergantung ya, apakah memang nanti dari pengelolaan tadi itu, yang siklus air itu, kalau airnya memang sudah terbukti bagus segala macam lewat penelitian dan segala macam, itu sebetulnya namanya air panas itu kan bisa dimanfaatkan buat apa saja. Misalnya buat pemandian, ya. Misalkan juga buat memanaskan, kan daerah-daerah pegunungan tuh dingin ya. Sedangkan kayak ikan itu kan perlu kehangatan. Dia tidak akan sama bisa kayak ini Pak Rizka juga. Ya, seperti itu. Kita semua butuh kehangatan. Ya, supaya gemuk gitu. Itu airnya bisa untuk menghangatkan perikanan segala macam. Itu sebetulnya bisa aja ke depannya seperti itu. Tergantung daripada program-program yang nanti disepakati oleh masyarakat. Seperti itu, Pak, ya. Untuk di awal. Oke. Nah, kemudian kaitan dengan Khalifah Fil Ardi itu sendiri, kembali ke yang tadi. Memang kadang-kadang kan kajian kita ini ya maaf agak kurang komprehensif dalam memahami itu gitu. Dalam artian kita tahu bahwa Khalifah itu adalah wakil Tuhan ya, wakil Allah di muka bumi untuk mengelola, menjaga dan lain-lain lah begitu. Tetapi persoalannya adalah untuk menjaga, untuk membuang sampah pada tempatnya saja gitu. Kita agak belepotan gitu Pak. Ini faktanya. Contoh hari ini Cianjur darurat sampah. Iya gitu. Betul. Nah apalagi ke sifatnya memang yang besar, skala besar kayak geotermal itu sendiri gitu kan. Nah kira-kira ini pendekatan seperti apa yang harus dilakukan untuk memberikan semacam edukasi lah kita semua lah gitu, karena kita juga bagian daripada masyarakat, supaya memang fungsi kita sebagai Khalifah Fil Ardi itu dari sisi ekologinya gitu, dari sisi kita sebagai manusia di tengah masyarakat gitu, itu pendekatan yang bagus gitu, atau yang cocok itu seperti apa gitu kira-kira menurut Kang Arul ya. Khususnya soal alam ini ya. Siap. Oke, mungkin ini saya kebetulan juga selain itu bukan pecinta istri ya, juga kita tergabung juga di organisasi pencinta alam Pak ya. Tapi suka istri kan masih. Ya, kita bagian daripada pecinta alam. Saya masih teringat juga dari bagaimana supaya kita bisa memberikan efek, bukan efek jera ya, tapi perhatian terhadap diri kita, reminder terhadap diri kita. Bahwa ternyata sesuai dengan keilmuan, alam itu tidak ada terputusnya. Alam itu terhubung, Pak. Alam itu terhubung. Kita berdiri di sini, kita duduk di sini, itu di Amerika sana ini terhubung, Pak. Dan
koneksi antar batuan, koneksi antar angin dan segala macam itu tidak ada sekat, itu terhubung ya, seperti halnya mungkin fiber optik yang tidak putus kabelnya, tapi ya itu kan nyambung kemana-mana. Jadi artinya mungkin pelajaran yang kita bisa petik dari kondisi alam sebagai Khalifah fil ardi ini, ingat kehidupan di dunia ini adalah sunatullah gitu ya. Artinya kalau kita menuai atau kita menanam kebaikan, bahwa nanti kita juga akan menuai kebaikan. Begitupun kebalikannya, kalau kita mungkin melakukan semacam keburukan, bahwa kedepannya wallahu alam nanti Allah berikan, kalau tidak diampuni, tidak ditobatnya tidak diterima, akan diberikan hal yang sebagai punishment, yaitu keburukan kepadanya gitu. Nah, sementara alam ini tidak bisa dibohongin. Kita melakukan suatu hal kemaksiatan, katakanlah di sini. Kita berada dimanapun, wah sudah jauh dari Cianjur, tidak ada masalah gitu kan, tidak ada masalah. Alam ini akan berbisik kepada kita, akan berbisik kepada sebelah-sebelahnya terus sampai nyata. Si Fulan itu melakukan keburukan di sini. Si Fulan itu tidak mampu menyeimbangkan alam di tempat saya. Hukum dia. Nah, hukum seperti itu. Hukum alam yang akan berbunyi. Itu menjadi petuah, itu menjadi sesuatu yang sangat mendalam ke dalam hati kita, bahwa dimanapun kita berada, ya kita harus yakini bahwa kita Khalifah fil ardi itu bukan hanya sebatas manfaatin aja, mengelola aja gitu kan, tapi kita harus menjaga juga dari sisi-sisi moral kita gitu kan. Karena alam ini, dihubungkan dengan alam ini tidak bisa dibohongin, karena alam ini dimanapun kita berada itu terhubung. Artinya kalau gosip itu, alam ini sangat apa namanya, terhubung terus ya. Kita di sini, di sana juga tetap ketahuan segala macam seperti itu. Dan yang kedua, ada istilah juga kalau di tempat kami itu, kita lebih menghargai orang yang ketika makan permen gitu ya, itu kembali lagi ketika lirik-lirik tidak ada tong sampah, itu permennya tidak dibuang ke luar, tetapi dikantongin. Itu lebih cangkangnya itu lebih, kita lebih hargai daripada orang yang dengan udeng-udeng yang besar seperti ban Vespa gitu, tapi tiba-tiba dari mobil ngeluarin sampah gitu kan. Nah, itu akan sangat tidak baik ya, gitu. Ini pertanyaan yang mendasar sebetulnya. Anak-anak itu masuk TK atau PAUD atau apapun itu, kemudian masuk SD 6 tahun, masuk SMP 3 tahun, SMK, kemudian kuliah S1 bahkan S2 untuk buang sampah saja gitu. Kita masih problem terhadap persoalan betul, gitu. Betul. Kemudian belum lagi pendekatan dari sisi edukasi atau pendidikan keagamaan. Walaupun memang kalau kita presentasi pendidikan agama di sekolah itu kan berapa persen gitu kan. Kalau nggak diimbangi dengan pendidikan agama di rumah atau di lingkungan rumah, ini repot Pak gitu. Kira-kira ini persoalan gitu, mendasar supaya minimal ada semacam kesadaran komunal. Gitu. Ada kesadaran komunal, kita ini aware gitu terhadap alam itu yang harus dilakukan seperti apa gitu. Dan bapak-bapak, ibu-ibu nanti boleh bertanya ya, atau boleh menyampaikan pendapat, silakan nanti. Itu barangkali Kang Arul, gimana itu pendapatnya? Menarik sekali Bang ya. Ini apa namanya, kita ingin merubah suatu, bukan hanya sekedar tatanan alam ya, tetapi juga tatanan dari individu-individunya gitu ya. Nah, memang tidak bisa terpisahkan. Kalau kita fokuskan hanya mendidik anaknya saja, mungkin anak itu kan seorang peniru yang luar biasa, paling keren ya. Peniru yang betul-betul dia bisa memfotokopi apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, apa yang dia rasakan gitu kan, atau apa yang dia kebiasaan. Nah, tentunya itu yang dilihat adalah kebiasaan dari keluarganya, orang tuanya terutama gitu kan, karena dia interaksi paling besar itu di orang tuanya. Maka apa namanya, kesadaran komunal itu harus diimbangi atau harus ditekankan bukan kepada anaknya, justru kepada siapa yang ditirunya, baik itu di sekolah misalkan gurunya, ataupun mungkin kalau gurunya mungkin menjaga, walaupun dia di luar seperti apa berusaha gitu ya, karena saya ini kalau di sekolah teladan anak-anak gitu ya. Tetapi kan di apa namanya, di sekolah tidak hanya ada guru, ada komponen lain gitu kan. Nah, itu harus tetap dijadikan sebagai panutan juga, supaya anak melihat kebaikan-kebaikan saja. Salah satunya juga untuk masalah tentang sampah seperti itu. Ya, di rumah pun sama, artinya orang tua segala macam itu harus menjadi contoh utama dulu seperti itu Pak. Baru nanti bisa berefek ke anak-anak. Oke,
ada yang mau menyanggah atau apa, silakan Pak Danar, saya yakin. Ya boleh silakan. Kalau mau bertanya atau menyanggah silakan. Waalaikumsalam. Ada dua pertanyaan yang mungkin benar-benar penasaran. Siap. Geothermal. Yang pertama itu tadi disampaikan indikator sebuah gunung menyatakan ada aktivitas air yang terpanaskan. Nah, sekarang ada kaitannya nggak dengan usia erupsi sebuah gunung? Nah, itu yang pertama, Pak. Siap. Kemudian untuk yang kedua, saat terjadi proses looping yang tidak stabil, cycle-nya tidak stabil, contohnya sebuah gunung ini dimanfaatkan secara berlebihan oleh sebuah pemandian air panas, tapi tidak mengindahkan proses pengembaliannya lagi si air tersebut ke gunung tersebut. Nah, itu yang akan terjadi seperti apa? Siap. Ya, jadi biar nanti apa namanya? Tampung. Ya, maksudnya biar hadirin yang tidak hadir di sini juga bisa menyimak. Artinya tadi ada dua pertanyaan nih. Saya ulang, itu kaitan dengan gunung yang aktif, kaitan dengan usia erupsi. Yang kedua looping, kalau misalnya tadi siklusnya atau cycle-nya ya, itu tidak baik lah gitu, itu seperti apa? Terima kasih pertanyaannya, menarik ya, walaupun teknis ya, luar biasa Pak Danar. Terima kasih pertanyaannya, luar biasa. Ada hal yang menjadi apa namanya, momok ya kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa kita momok agak enak ya. Momok itu sesuatu yang mungkin menjadi apa namanya, membayang-bayangi gitu kan. Kita dekat gunung nih, nanti gunung meletus gimana gitu kan, seperti itu. Nah, apakah ada kepulan-kepulan asap itu menandakan satu, memang betul itu adalah gunung, kita tandai itu gunung berapi gitu kan. Nah, sekarang apakah yang menjadi patokan ketika kepulan asap seperti apa, atau hembusan seperti apa, atau batuknya seperti apa, apakah itu siap-siap untuk meletus seperti itu ya? Seperti itu ya Pak Dananya? Ya. Jadi memang ada kategori-kategori di dalam ilmu vulkanologi namanya, ilmu tentang kegunung apian. Makanya ada status-status yang secara umum diklasifikasikan oleh BMKG ya. Ada status apa dulu Pak? Siaga 1, siaga 2, siaga 3, ada waspada, ada awas gitu ya. Baru DOR gitu kan. Nah, siklus menuju ke situ itu memang berkaitan banget dengan tadi adanya energi ataupun magma yang dia mau keluar dari situ. Nah, kenapa dia tidak sampai keluar? Itu karena dia masih energi yang di dalam itu masih belum bisa menerobos. Gitu. Dia masih terilis, dia masih bisa untuk keluarnya itu sangat masif aja gitu, pelan-pelan gitu kan. Tetapi somewhere gitu ya. Sampai ketika ada hal yang ketutup segala macam, makanya kan ada suntik segala macam, itu terjadi namanya penguatan energi di dalam. Nah, sehingga ketika dia mau mengeluarkannya, dia jadi sekaligus des gitu. Itu namanya gempa bumi. Letusan gunung berapi. Tetapi itu bisa dipantau kesehariannya. Makanya ada yang melihat dari erupsi kecil-kecil tadi, ada juga yang mendeteksi dari kegempaan, namanya seismograf ya. Gunanya seismograf di vulkanologi, di ilmu gunung apian, itu di gunung gede aja itu ada beberapa titik dan itu dipantau 24 jam. Ada namanya pergerakan magma itu, dia cenderung kan dari bawah ke atas ya. Nah, itu pergerakannya itu sama seismograf itu terekam. Ya, pergerakannya namanya pergerakan tremor. Ya, pergerakan tremor. Jadi kalau dia stabil ya dia akan stabil seperti ini. Tetapi kalau sudah ada mulai dia defleksinya agak tinggi, nah berarti ini energinya sudah mulai besar. Artinya dia sudah mulai nyentak-nyentak untuk siap keluar. Nah, disitulah mulai si para peneliti ataupun si para penentu kebijakan yang akan menginformasikan ini statusnya ketika ada perubahan ini masuk di mana nih, siaga 1, siaga 2, apakah awas, apakah sesuai waspada, apa awas. Ya. Nah, itu diklasifikasikan seperti itu. Jadi pemantauannya seperti itu. Nah, setiap gunung itu memang seperti halnya gempa bumi itu memiliki semacam siklus, bukan siklus ya, tapi ada periodik ya, di mana energi itu kan terkumpul sehingga over capacity energi di bawah.
itu sekian puluh tahun, ada yang siklusnya tahunan, ada yang puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun, seperti itu. Seperti halnya kan di bumi ini juga lempeng-lempeng bergerak itu, kita tidak sadar bahwa di kita itu minimal itu sekitar 7 cm satu tahun itu bergerak ya. Untuk lempeng-lempeng yang aktif seperti di kita Indonesia ya, Indo Eurasia namanya, dengan Australia itu terus bergerak itu kurang lebih di yang aktif itu di 7 cm per tahun. Nah, mungkin itu yang pertama ya. Jadi kita tidak bisa ya kalau kita ingin mengetahui kapan sih ini terjadinya sejarah erupsi gitu, itu harus dilihat dari melihat sejarahnya. Dulu tahun berapa, terjadi lagi tahun berapa. Bisa diprediksi itu. Nah, itu akhirnya memprediksikan. Oh, ini periodiknya setiap sekian puluh tahun. Oh, sekian puluh tahun. Makanya sebelum tahun itu datang, itu biasanya ada, kalau sekarang mungkin sudah mulai ini ya, waspada, udah mulai jaga-jaga. Ini harus dilakukan apa nih? Kalau gunung mungkin disuntik segala macam gitu. Nah, itu untuk menjaga itu. Nah, kalau yang kedua tadi pertanyaannya mengenai ketidakseimbangan looping ya, itu mantap sekali. Jadi di awal kita sudah berbicara bahwa untuk mencapai keseimbangan itu apa yang dikeluarkan harus dimasukkan kembali dan jumlahnya sama. Itu memang untuk menjaga keseimbangan seperti itu. Terus apa kalau misalkan tidak terjadi keseimbangan di situ? Ini ini saya tidak akan menyatakan ini salah, ini enggak, tapi ini kan berita ya. Berita itu yang beredar yang terjadi itu di Lahendong namanya, ya, di daerah Sulawesi kalau nggak salah ya. Nah, di Lahendong itu ada namanya penurunan muka air tanah. Nah, kemungkinan gitu ya. Ini juga tidak mungkin juga ada seorang perusahaan mengakui, oh itu kan aktivitas kita gitu segala macam. Tetapi istilahnya kan berita-berita itu menyampaikan itu karena aktivitas yang tidak seimbang dari proses looping tadi. Akhirnya ketika ada kekosongan di bawah, maka akan terjadi penurunan tanah, bukan air tanahnya, tapi tanahnya turun, gitu, seperti itu. Nah, dari situlah mungkin beberapa orang mengatakan bahwa ternyata ketika tidak seimbang sudah pasti ada permasalahan di sana. Ya memang di awal sudah disampaikan bahwa pengelolaannya itu harus seimbang. Disitulah seimbangnya harus dilakukan. Terus bagaimana kalau dikeluarkan hanya digunakan air panas? Harus ada yang misalkan air panas dikeluarin, ya. Dan itu kan tidak bisa kembali lagi gitu. Nah, kita harus menyediakan suplai air lagi. Apakah itu dia ngebor juga dari air tanah? Ini perlu kita sampaikan ya. Tidak akan berpengaruh terhadap air konsumsi masyarakat. Ya. Ini yang mungkin dikhawatirkan mungkin apakah ini nanti sumur-sumur akan kering dan segala macam. Itu beberapa penelitian, terutama kita bandingkan dengan beberapa yang sudah diproduksikan. Diproduksikannya itu dari kedalaman 1.500 sampai 2.000 meter. Artinya 1,5 kilo dari sini ke mana? 1,5 kilo sampai 2 kilo di bawah. Ada nggak air masyarakat yang kedalamannya sampai 1,5 kilo? Kan nggak ada. Ya seperti itu. Jadi menurut saya sih ya istilahnya keilmuan ya. Keilmuan itu tidak akan banyak berpengaruh. Kan kalau justru dengan adanya geothermal ini nampaknya kalau dikorelasikan dengan pertanyaan tadi akan sedikit terbantu ya, atau ada semacam kalau tadi ada ya potensi lah, potensi ledakan gitu yang kalau misalnya tertahan itu kan nggak seimbang gitu. Justru kalau misalnya ada geothermal ini ada saluran berarti gitu ya. Ya betul, salah satunya seperti itu. Secara tidak langsung ya, kita tidak bisa memastikan bahwa apakah nanti koneksinya ini langsung ke kawahnya gitu kan. Tapi secara umum ketika ada semacam sesuatu yang dirilis, artinya pasti terreduce yang namanya tekanan-tekanan di bawah gitu kan. Tidak terlepas apakah, karena kan gini, setiap titik itu belum tentu dia berkoneksi. Setiap titik itu artinya di bawah itu bukan seperti lautan, air itu bukan seperti lautan. Air itu terdapat dalam celah-celah batu. Nah, batu itu mungkin yang ini masih ada porositas atau permeabilitas yang akan connect, tapi di satu tempat gitu kan, menuju ke kawahnya itu ternyata ada yang batu yang impermeable. Artinya dia impermeable itu tidak bisa dilewati, tidak terkoneksi, tidak ada bolong-bolong yang nyambung gitu. Sehingga dia blok sini di sebelah sana, blok sana gitu kan. Nah, tapi itu bisa dipelajari seperti apakah ini terkoneksi apa enggak. Tapi secara umum kalau itu terkoneksi
kalau itu memang syarat-syarat terpenuhi ya, itu justru dengan adanya pemanfaatan geotermal dengan memberikan semacam rongga-rongga untuk mengeluarkan energi di gunung itu akan mengurangi energi yang suatu saat membayangi kita untuk dikeluarkan secara mendadak, yaitu letusan gunung gitu. Ya, oke. Ada yang mau bertanya lagi sebelum ditutup? Nah, saya mau nanya nih terakhir nih kan. Kira-kira nih masyarakat khususnya Cianjur lah gitu atau ya daerah sekitar umumnya Kabupaten Cianjur ini respon kita nih sebaiknya gimana nih soal geothermal ini? Apakah memang mesti ditolak gitu misalnya mentah-mentah atau justru dipercepat gitu supaya didorong lah supaya dipercepat atau seperti apa gitu? Nah. Baik, apa namanya, menarik sekali ya untuk menjawab ini. Sebetulnya mungkin ya kita hanya sebatas ini aja ya, dari wong cilik ya, dari masyarakat biasa yang ya mudah-mudahan ini menjadi semacam ini aja, apa namanya, ya hanya sebatas usul atau masukan ya, bukan berarti ini sesuatu yang mandatori atau seperti apa. Jadi yang sebaiknya mungkin dilakukan oleh pemerintah maupun masyarakat di sini, itu kita harus memang betul-betul menghadirkan orang-orang di dalam pemerintahan terutama maupun di organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersifat saintis, yang bersifat teknikal, yang bersifat keilmuan ya, bukan hanya karena kepentingan atau politis ataupun apapun itu yang akhirnya belum selesai permasalahan itu ataupun solusi-solusi tersampaikan itu sudah langsung saya tidak mau tahu apapun solusinya, apapun apa namanya cara penyelesaiannya, saya tetap menolak. Nah itu kan sesuatu yang tidak bisa dinegokan lagi gitu kan, dan itu tidak bisa seperti itu. Artinya jangan sampai melihat di gunung itu ada kambing gitu kan, sementara yang sudah datang ke sana itu ayam kok gitu kan. Nah sementara yang ini pokoknya saya nggak mau tahu, saya nggak mau ke sana, yang saya lihat kambing gitu. Nah apakah seperti itu dibenarkan gitu kan? Hal seperti itu artinya egois gitu. Hal seperti itu artinya sesuatu yang tidak tabayun. Artinya tidak tabayun itu tidak diteliti dulu, tidak diriset dulu. Makanya memang perlu ada orang-orang teknis yang komprehensif yang dibentuk oleh pemerintah daerah maupun yang disepakati oleh masyarakat yang nanti duduk bareng. Untuk sosialisasi yang paling penting ya. Untuk ke ini dulu aja, koordinasi betul-betul. Jadi jangan yang dihadirkan langsung saya mah tidak mau tahu, saya nolak pokoknya. Nah, si perusahaan ataupun dari pemerintah pusat yang akan mengadakan proyek itu yang nggak bisa ngomong apa-apa. Gitu. Yeah. Artinya nggak bisa berargumentasi. Artinya di Pemda maupun di kemasyarakatan itu bentuklah ad hoc atau apa ya, yang memang dia mengetahui tentang seluk-beluk baik itu kebermanfaatan, baik itu risikonya. Nah, disitulah ada namanya manajemen risiko. Yeah. Di situ ada namanya pengelolaan secara efektif, efisien, dan terutama profitable ya. Mungkin profitable-nya kan itu nanti berimbas juga kepada pembangunan di daerah juga gitu kan. Nah setelah itu dudukan sama, kita percayakan bahwa itu diketok palu sebagai tim yang boleh dikatakan solid lah, boleh dikatakan dipercaya lah gitu kan, dan amanah. Itu yang nanti akan duduk bareng dengan si perusahaan maupun dari pusat gitu kan, karena ini kegiatan proyek dari pusat. Baru dari sana tim tersebut menyampaikan secara apa namanya ya kepada masyarakat secara masif dan segala macam, secara utuh gitu ya, dengan hal-hal yang mungkin transaksionalnya harus jelas gitu kan, kalaupun ada pembebasan lahan dan segala macam. Terus juga efek segala macam itu harus terjelaskan dengan baik segala macam. Kalaupun terjadi A terjadi B itu juga harus ada solusinya. Nah mungkin dengan kondisi yang cair seperti itu mungkin bisa tersolusikan gitu kan. Ada solusinya. Mudah-mudahan seperti itu. Okay. Ini hanya usul saja dari wong cilik kita sebagai masyarakat, dan apa namanya secara umum kita netral ya, tidak ada isu di sini. Tidak ada kepentingan di sana. Tidak ada kepentingan, maksudnya tidak ada kepentingan itu kita tidak berpihak ke ABC gitu, hanya kita meninjaunya dari aspek ke saintisnya, keilmuannya begitu ya. Baik, terima kasih Kang Arul, Bapak Ibu yang sudah hadir di sini. Alhamdulillah tema soal geothermal ini dan relevansinya atau hubungannya dengan manusia sebagai khalifah fil ardi sudah dilaksanakan. Terima kasih atas atensinya. Insya Allah di lain waktu kita akan membahas tema-tema yang lain. Terima kasih sekali lagi Kang Arul, jazakallah.
Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir. Luar biasa, nanti kita angkat tema soal keperempuanan ibu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Punten.